Salam, selamat sore ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Di sore hari ini kembali kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang dalam kesempatan sore ini saya pilihkan dari kesaksian kitab Kejadian pasal 41 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelumnya mari ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kita rendahkan diri dan kita memohon tuntunan serta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur oleh karena memasuki pekan dan hari-hari terakhir di bulan Juli ini, kami masih mendapatkan kesempatan untuk mengakhiri pekan kami dengan mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, ya Tuhan, tolong dan mampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Kejadian 41 ayat 14 hingga ayat 16 saya bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan disampaikan demikian, ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia keluar dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Demikian, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menjumpai kita hari ini. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, perjumpaan kita dengan waktu dan kenyataan tidak jarang memperhadapkan kita sebagai seorang perempuan dengan berbagai dinamika, bahkan dengan berbagai permasalahan serta pergumulan yang dijumpai. Ada di antara kita yang dapat menghadapi pergumulan itu dengan tenang. Ada di antara kita yang ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi masalah, dia merasakan kesulitan. Lalu kemudian dia menjadi gelisah. Gelisah oleh karena khawatir bahwa pergumulan yang dihadapinya itu apakah menjadi kenyataan ataupun tidak dapat terselesaikan. Ada banyak orang, tanpa terkecuali perempuan atau laki-laki, ketika dia berhadapan dengan pergumulan yang datang tiba-tiba, tidak dapat menghadapinya dengan keberserahan yang sungguh, tidak dapat menghadapinya dengan kepercayaan diri yang kuat. Saya katakan,
Ada orang yang menghadapi pergumulan biasa-biasa saja, karena dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa tidak ada pergumulan yang tidak dapat diselesaikan. Tapi ada orang yang menghadapi pergumulan itu dengan bersungut-sungut, karena mungkin dia tidak siap menghadapi masalah, menghadapi pergumulan yang datang menghampiri dirinya. Ada juga orang yang ketika mengalami pergumulan dia begitu gelisah, sampai tidak dapat tidur nyenyak. Bahkan sampai terpikir kemana-mana. Mungkin juga ada orang yang karena pergumulannya membuat dia menjadi stres dan depresi, sehingga selalu dibalut dengan kekhawatiran dan ketakutan. Nah, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kondisi ini dialami oleh banyak orang. Bukan hanya orang-orang biasa seperti kita. Bukan hanya oleh orang-orang yang hidupnya mungkin sederhana, tapi orang kaya, pejabat tinggi, orang-orang yang punya kemampuan secara finansial, orang-orang yang punya pengetahuan dan pendidikan sekalipun. Betapa tingginya pendidikan itu. Kalau dia harus gelisah menghadapi pergumulan, kalau dia gelisah menghadapi masalah, maka tetap saja dia akan gelisah. Inilah yang juga disampaikan sepenggal kisah tentang Firaun, seorang pemimpin besar, bahkan seorang raja di Mesir. Dia gelisah ketika mimpinya tidak dapat diartikan sama sekali. Dia gelisah dengan mimpi yang dijumpainya, dengan mimpi yang dialaminya. Dan ketika ia gelisah, Firaun mencoba mencari pertolongan, mencari bantuan, dengan harapan bahwa orang-orang yang dimintai tolong dan dimintakan bantuannya itu dapat memberikan ketenangan dari mimpi yang dialami, dari mimpi yang dijumpainya itu. Namun ternyata, sekalipun orang-orang yang dipanggil untuk mengartikan mimpi itu adalah orang-orang yang ahli, orang-orang yang menjadi pakarnya, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu, namun mereka semua tidak dapat mengartikan mimpi Firaun. Mereka semua tidak dapat memberi jawab akan apa yang Firaun alami. Jelas saja, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, ketika para ahli, ketika orang-orang yang dipandang punya kemampuan dan keterampilan mengartikan mimpi tak dapat memberi arti atau tak dapat mengartikan mimpinya, Firaun semakin gelisah. Firaun semakin takut. Firaun semakin berada dalam situasi yang terhimpit oleh karena mimpi-mimpinya sendiri. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, dalam situasi gelisah tak menentu, dalam situasi bergumul dengan banyaknya hal yang harus diselesaikan, dalam situasi bergumul dengan pikiran yang membutuhkan ketenangan, Firaun mendengar dalam kegelisahannya ada seorang yang bukan asli orang Mesir. Ada seorang yang bukan penduduk Mesir dan bukan keturunan Mesir, tetapi dipandang cakap dan mampu menyelesaikan apa yang menjadi kegelisahan Firaun. Dialah Yusuf. Firaun meminta Yusuf dipanggil. Firaun meminta Yusuf diundang ke istana. Lalu kemudian dimintakan kepada Yusuf supaya Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun itu. Hal yang menarik, ibu-ibu saudariku yang Tuhan kasihi, tatkala Yusuf tiba di istana,
Dan Firaun menceritakan apa yang menjadi kegelisahan hatinya. Firaun menyampaikan apa yang menjadi kegundahannya. Oleh karena mimpi yang tak terartikan itu. Mimpi yang tak dapat diungkapkan pengertiannya itu. Firaun menyampaikan kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya." Firaun tahu tentang Yusuf. Firaun tahu kemampuan Yusuf. Firaun tahu apa yang pernah Yusuf alami dan lakukan. Karena itu dia datang kepada Yusuf meminta pertolongan. Banyak pertolongan sudah dimintakan, namun tak kunjung punya jawaban. Tapi kini, dia datang kepada Yusuf dan meminta pertolongan, berharap dari Yusuf ada jawaban yang memberikan ketenangan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kesempatan kepadanya untuk bisa menikmati hidup tanpa harus dibalut kekhawatiran dan ketakutan, bahkan kegelisahan, oleh karena mimpi yang tak terartikan itu. Namun apa reaksi Yusuf ketika ia mendengar Firaun meminta tolong, meminta bantuan? Bahkan dari mulut Firaun keluar bahwa hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Jawaban Yusuf sungguh menarik. Jawaban Yusuf sungguh indah. Dan sekaligus ini menjadi pembelajaran berharga buat kita. Apa yang Yusuf sampaikan kepada Firaun. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudariku yang Tuhan kasihi, Yusuf mengakui bukan dia yang melakukan banyak hal, bukan dia yang pada akhirnya bisa mengartikan mimpi Firaun, bukan dia yang pada akhirnya dapat memberikan ketenangan, menyelesaikan kegundahan Firaun dengan sejahtera, dengan mimpinya dapat terartikan dan seterusnya. Bukan. Tapi Yusuf dengan tenang berkata bahwa Allah lah yang pada akhirnya akan menolong Firaun untuk menyelesaikan masalah itu. Dari sini kita melihat, wajar saja jika Firaun mencari pertolongan kepada orang-orang ahli nujum, para pakar, para tafsir saat itu. Karena memang Firaun belum mengenal Tuhan. Tuhan yang diimani oleh Yusuf. Tetapi perjumpaannya dengan Yusuf setidak-tidaknya membuka mata Firaun. Bahwa Yusuf menyelesaikan banyak hal dan banyak perkara bukan oleh karena kekuatannya, tetapi oleh karena campur tangan Tuhan. Saudariku yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan kehidupan kita? Tidak jarang mungkin di antara kita juga mengalami hal yang sama seperti Firaun. Mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran, merasakan ketidaktenangan dalam jiwa kita. Oleh karena ada banyak hal yang menjadi misteri dan belum mendapatkan jawabannya. Pertanyaan sederhana untuk terus kita renungkan. Kepada siapakah kita mencari pertolongan? Kepada Tuhan atau kepada manusia yang kita anggap pintar dan punya pengetahuan? Jangan sampai kita seperti Firaun, saudariku. Sudah mentok, sudah ketemu jalan buntu, sudah ketemu tembok tinggi dan tidak dapat melewatinya, baru datang kepada Tuhan. Kapanpun, dimanapun,
Dan apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, apa yang kita alami, kegelisahan, ketakutan, kegundahan, kekhawatiran, bawalah kepada Tuhan. Tuhan pasti bisa. Ketika manusia tidak dapat memberikan pertolongan, ketika manusia tidak dapat melakukan banyak hal untuk bisa menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi sesamanya, Tuhan pasti bisa. Namun jangan datang pada Tuhan pada detik-detik terakhir. Jangan cari Tuhan kalau kita sudah ketemu jalan buntu. Carilah Tuhan dalam segala situasi, tenang atau tidak, damai atau tidak, sejahtera atau tidak, jumpailah Tuhan di sana. Dan carilah Dia di sana. Sebab pada Tuhan ada 1001 cara untuk dapat menyelesaikan setiap perkara yang kita jumpai. Ketika Tuhan bisa, maka jangan pernah andalkan manusia. Ketika Tuhan sanggup dan mampu menyelesaikan perkara dalam perjalanan hidup kita, maka jangan pernah berusaha untuk mencari pertolongan kepada yang lain, supaya Tuhan tidak kecewa, supaya Tuhan tidak marah sama kita. Oleh karena itu, belajar dari Firaun yang datang pada detik-detik terakhir, berjumpa dengan Yusuf dan Yusuf mengandalkan Allah, maka kita diingatkan kembali. Mari saudariku yang Tuhan kasihi, setiap waktu dan setiap saat, datanglah kepada Tuhan. Baik ketika kita punya pergumulan atau masalah, ataupun ketika kita memandang kita tak punya masalah sedikit pun. Datanglah kepada Dia. Nyatakan keberadaan dan kehadiran kita dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk permohonan, dan dalam bentuk berbagai hal lain yang pada akhirnya mengungkapkan kesaksian dan pujian kita kepadanya. Percayalah, Tuhan yang bisa menolong Firaun di masanya, maka Tuhan juga yang akan menolong kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Tuhan kita pasti bisa. Amin.